Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harismawan. Saya dari jurusan Psikologi UIN Maulana Malik Pres Malang. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan tema dampak COVID bagi masyarakat, khususnya di Desa Kendal-Payah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu masyarakat dengan tema dampak COVID bagi masyarakat di Desa Kendal-Payah. Narasumber yang pertama kita dengan Sinten Bapak Ivan Sudin Amin. Pertanyaan yang pertama, apa saja penyebab penyebaran COVID-19 khususnya di Desa Kendal-Payah? Kalau ngapunten, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau menurut pendapat pribadi ya Mas, COVID itu penyebarannya mungkin kurangnya kesadaran masyarakat. Kalau pemerintah sudah mengimbau seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu seperti kurang dihiraukan oleh masyarakat. Saya sendiri tidak perlu orang lain, saya sendiri juga jarang sekali memakai masker awalnya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kesadaran kita tentang COVID semakin baiklah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ikut berperan dalam penanganan COVID-19? Kalau berperan harusnya semua elemen, mulai dari aspek polisi, dari pemerintah, terutama masyarakat itu sendiri, kesadaran pribadi masyarakat itu sendiri. Jadi misalkan pemerintah sudah koar-koar, tapi kalau masyarakatnya tetap saja ya sulit sekali. Begitu juga akademisi, maksudnya memberi edukasi, memberikan penyuluhan lah, biar masyarakat ini paham bagaimana dampaknya yang sebenarnya ya signifikan, sangat terlihat. Pertanyaan yang ketiga, kenapa dilaksanakannya PSBB ketika adanya COVID? Mungkin ini pendapat pribadi ya, mungkin untuk menekan sendiri. Misalkan gini, khusus di Jawa Timur kan sudah rahasia umum kalau Surabaya jadi zona merah. Jadi untuk mencegah biar zona daerah lainnya tidak merah, jadi setiap daerah dikotak-kotakan biar tidak semakin meluas zonanya. Misalkan Malang tidak tertular jadi zona merah, mungkin seperti itu. Pertanyaan yang keempat, di mana sektor yang terkena dampak COVID ini? Banyak sekali. Yang paling kentara sih sektor ekonomi sama pendidikan. Pendidikan khususnya ya SD, SMP, SMA, dan semuanya. Yang paling kentara ekonomi sama pendidikan kalau menurut saya. Pertanyaan yang kelima, kapan masyarakat bisa beraktivitas kembali normal? Normal. Kalau untuk normal butuh waktu Mas. Soalnya ya itu tadi, dari awalnya yang seperti itu, kalau untuk kembali normal saya kira masih butuh waktu lah. Soalnya masih ada sebagian masyarakat yang ketakutan tentang COVID, ada yang sudah tidak peduli lagi, ada yang tengah-tengah. Jadi kayaknya butuh waktu kalau kita. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dampak COVID bagi perekonomian dan pendidikan? Perekonomian pasti ya seperti kita ketahui banyak sekali PHK hari ini. PHK, pengurangan tenaga kerja, bahkan yang berjualan di sekolah pun semuanya berhenti. Kalau pendidikan ya pasti gimana ya, pendidikan online sama langsung ya jelas sangat-sangat berbeda. Jadi ya sebisa mungkin segera selesai lah masalah COVID ini. Yang terakhir, menurut pendapat panjenengan tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah dalam dampak COVID ini apakah sudah adil dalam masyarakat, misal seperti dengan adanya PSBB, semua pekerja terkena dampak seperti dirumahkan ataupun di PHK? Kalau untuk itu gimana Mas ya? Kayaknya
belum, ya mungkin ada bagian orang yang sudah merasakan seperti itu, misalkan karena ada bagian apa, bantuan langsung tunai dan sebagainya itu. Tapi kalau saya sendiri keadilan gimana ya, sekarang yang kerja di jualan di sekolah aja sampai saat ini belum bisa berjualan. Terus yang mungkin biasanya perdagangannya lintas kota jadi sedikit terhenti. Tapi ya mau gimana lagi, ini juga kondisi yang nggak dengan kita bersama, jadi ya bisa mungkin diterimalah oleh masyarakat masing-masing. Kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya tentang tema tentang dampak COVID bagi masyarakat di Desa Kendal dengan Bapak Sinten. Samsul. Pertanyaan yang pertama, apa saja penyebab penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Desa Kendal? Kalau penyebabnya itu ya memang kita juga harus percaya, karena COVID itu kan seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau penyebarannya mungkin ya dari pendatang itu yang pertama. Misalnya banyak yang pendatang dari asalnya kerja di luar, terus pulang, biasanya kan langsung diperiksa ya. Langsung diperiksa, ya ada yang diambilnya kok, itu ada yang 37 lebih, ada yang 35. Tapi kebanyakan yang dari Jakarta, Surabaya itu Yang zona merah. iya, yang dari Jakarta. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ikut berperan dalam penanganan COVID-19? Ya, itu memang ada gugus tugas dari desa, itu semua perangkat, juga semua perangkat dibantu oleh Babin, Babin dari Polsek Rajadi dan Ramil, juga dari kesehatan yaitu bidan desa. Pertanyaan yang ketiga, kenapa dilaksanakan PSBB ketika adanya COVID? Nah, untuk PSBB itu pencegahan agar warga asli Surabaya, mungkin ada keluarga yang dari luar biar tidak apa maksudnya biar tidak Bercampur terkena COVID. ya, karena pendatang kan tidak tahu di sini. Biasanya itu ada yang datang 3 hari baru lapor, kan untuk menjaga itu diadakan PSBB. Alhamdulillah kalau di Surabaya ini masa PSBB aman, lancar, tidak ada masalah. Baik, pertanyaan yang keempat, Jadi, di mana sektor yang terkena dampak COVID? maksudnya sektor Dalam kayak terdampak, misal seperti perekonomian, ah, pendidikan. yang jelas semua sektor itu terdampak semua, termasuk masalah pendidikan, juga perekonomian, karena biasanya yang kerja keluar utamanya itu kan diliburkan, jadi banyak yang pulang. Terus untuk pendidikan itu biasanya ya daring, itu istilahnya belajar dari rumah, ya otomatis orang tua dari murid bagian besar juga jadi gurunya. Atau guru sementara. Nah, ya otomatis banyak yang agak rotok stres semua. Iya, kalau ibu punya apa ayahnya itu pernah sekolah itu masih ringan, tapi yang dikatakan awam ya juga kesulitan. Mungkin isinya ya juga marah-marah tok itu.
bentrok kali itu. Nah, jadi ujian ke orang tuanya. Pertanyaan yang kelima, kapan masyarakat bisa beraktivitas kembali normal? Ya, sementara ini memang belum normal betul. Cuma mulai saat ini kegiatan terutama keagamaan sudah dimulai. Cuma ya tetap jaga jarak, cuci tangan, ya, terus dengan apa tempat yang sanitizer itu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dampak COVID bagi perekonomian dan pendidikan di wilayah? Sudah tadi, ya. Belum yang tadi. Oh, dampaknya, maksudnya dampaknya otomatis. Sektor yang terkena, misal Oh, warga yang kena dampak. maksudnya yang sakit. Bukan ekonomi. Oh, ya otomatis banyak yang mengharapkan bantuan dari Pemerintah. pemerintah. Ya alhamdulillah kalau di sini seperti bansos yang berupa beras, insya Allah merata. Ya ada yang tidak dapat. Daripada di desa-desa yang lain, kalau Bendabaya ini yang dari kabupaten itu dapat yang utama itu 1.759 paket berbentuk beras itu. Kalau yang lainnya ada yang 600, 700, alhamdulillah tidak Bendabaya tidak banyak. Jadi termasuk bansos yang berupa uang itu memang dari pusat. Jadi ya tidak merata. Ya, sekitar 250-an di desa yang PSP. Kalau yang PLT yang dari dana desa itu 113. Ya, kalau keluarga. Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Bapak tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah dalam dampak COVID ini, apakah sudah adil dalam masyarakat, misal seperti dengan adanya PSBB, semua pekerja terkena dampak seperti dirumahkan ataupun terkena PHK? Ya kalau masalah keadilan, memang di sini merencanakan untuk adil, tapi yang jelas di sini tidak pilih-pilih. Jadi untuk pembagian bansos itu kami serahkan ke Pak RT-nya masing-masing. Jadi bantuan yang jumlah itu seperti DRT itu per RT diambil 3 orang. Karena di sini kurang lebih 46 RT desa Bendabaya, ya dari 4 dusun. Jadi dari Cerme itu 6 RT, Bendabaya 9, Batu Dapur 15, terus Segaran 17. Tapi untuk city-set sementara ini tidak banyak yang tidak ikut. Karena di situ orangnya juga istilahnya kelas menengah ke atas. Jadi yang saya dahulukan yang menengah ke bawah. Baik, matur nuwun atas wawancaranya. Terima kasih. Jadi sama-sama mungkin dari keterangan saya ada kurang dan lebihnya juga saya mohon